Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspiri, salam inspirasi. Kita ketemu lagi di dalam acara Obras, obrolan cerdas. Dan atas request dari sahabat Inspiri semuanya, kita akan membahas dunia pendidikan yang selama ini belum pernah kita bahas dalam obrolan cerdas ini. Dan cukup hangat materi yang akan kita bahas di sini mengenai kebijakan dari Menteri Pendidikan kita yang sudah berlaku sejak tahun lalu, yaitu program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Bagaimana program baru ini diterapkan di dunia pendidikan? Kita mendatangkan seorang narasumber, yaitu Rektor dari STIE IPWI Jakarta. Beliau adalah Bapak Asosiat Profesor Dr. Suyanto, SEMM MAK AK CA. Panjang sekali gelarnya. Insya Allah kita akan mendapatkan masukan banyak mengenai program belajar yang baru ini di dunia pendidikan perguruan tinggi dan bagaimana implementasinya di kampus beliau. Kita akan bicara dalam 2 sesi nanti. Kita akan bicara lebih dalam lagi dengan Bapak Suyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yanto matur nuwun atas kehadiran Bapak di studio Inspire ini. Kita akan banyak mendapatkan ilmu insya Allah dari Pak Yanto mengenai update bagaimana program baru di dunia pendidikan negara kita tercinta Pak, mengenai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dalam 2 sesi kita akan membagi dalam 2 topik pembicaraan Pak. Yang pertama mengenai implementasi dari program baru ini di dunia pendidikan secara keseluruhan Pak, secara umum di negara kita. Saya yakin Pak Yanto mempunyai banyak pengalaman di situ dan banyak pendapat dan masukan. Dan nanti di sesi kedua kami mohon Pak Yanto menyampaikan bagaimana implementasi program baru ini di STIE IPWI Jakarta. Untuk yang sesi pertama, monggo silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera dan selamat sore, semangatnya semangat pagi, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Pak Priyo sebagai tim dari Inspire yang selalu mempunyai jiwa inspiratif. Nah, ini pertanyaannya menarik tadi yang kita bahas hari ini, yaitu terkait dengan kebijakan kampus merdeka, di mana Mas Menteri, ya kita panggil biasanya Mas Menteri, Pak Menteri kita, Pak Nadiem Makarim, kita panggil biasanya Mas Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, belum membuat kebijakan yang mana kebijakan ini disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana kebijakan ini ada menyangkut 4 hal. Yang pertama adalah terkait dengan pembukaan program studi baru, itu diatur dalam sebuah permen, ya, Peraturan Menteri Pendidikan, Permendikbud tepatnya, Permendikbud nomor 7 tahun 2020, itu tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian perubahan pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Dan juga di dalam program studi ini ada kebijakan Permendikbud nomor 5 tahun 2020, yaitu tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Kalau di dalam standar akreditasi ada namanya standar, ada 9 standar namanya LKPS, laporan kinerja program studi, dan juga laporan kinerja perguruan tinggi namanya LKPS dan LKPT. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga terkait dengan sistem akreditasi. Tadi saya sampaikan terkait dengan Permen nomor 5 tahun 2020 tadi, ya. Kemudian sistem akreditasi yang kalau dahulu mungkin tiap 5 tahun harus mengajukan apakah akreditasinya A, B, C, gitu kan? Itu kait dengan standar 7 standar. Kalau dalam 9 standar disebutnya dengan unggul, baik sekali, dan baik. Sebutannya beda, ya. Jadi kalau masih mencantumkan akreditasinya A, B, C, berarti menggunakan 7 standar. Kalau sudah menggunakan unggul, baik sekali, dan baik, itu menggunakan 9 standar. Nah, ini. Nah, yang ketiga adalah perguruan tinggi negeri badan hukum, atau kita sebut dengan PTNBH, ya. Itu saya nggak bicara di sini karena saya bukan orang perguruan tinggi negeri, tapi saya dari perguruan tinggi swasta. Nah, yang menarik, ya, selain 3 tadi adalah
kaitannya dengan hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah inilah yang disampaikan oleh Mas Menteri terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka S1, dan ini program ini diperuntukkan untuk program S1, program pasca sarjana, mungkin magister dan doktor. Mas Menteri belum menyampaikan ini, tapi kebijakannya adalah untuk kebijakan program studi S1 yaitu sarjana. Kita tahu bahwa program studi sarjana itu biasanya diselesaikan dalam 4 tahun atau 8 semester. Walaupun masa studi sarjana itu adalah 7 tahun ya, 14 semester sesungguhnya. Tetapi masa dahulu sebelum ada kebijakan Mas Menteri ini, kuliah 8 semester itu biasanya full kuliah di dalam kelas. Nah kebijakan ini memberikan kelonggaran pada perguruan tinggi. Ya. Yang pertama adalah kita sebut dengan angka 8 tadi, di mana 8 itu dengan 512. 5 semester di kelas, 1 semester lintas prodi. Ini yang menarik Pak Priyo. Kenapa 5 semester dan plus 1 tadi, 1 semester itu lintas prodi. Jadi saat ini lintas prodi itu bisa dilakukan lintas prodi di dalam kampus, gitu ya. Jadi nanti juga bisa prodi yang berbeda, bisa prodi yang sama dengan kampus yang berbeda. Nah kebijakannya seperti itu, sehingga apa? Ini sangat menarik. Jadi contoh kalau teman-teman ada di mahasiswa belajar ekonomi, manajemen dan akuntansi, itu memang diharapkan dalam kebijakan ini tidak hanya belajar itu, tapi bisa belajar psikologi, belajar hukum, belajar IT. Begitu juga sebaliknya, orang-orang bidang IT teknik juga bisa belajar manajemen, belajar ekonomi, bagaimana membuat cash flow dan sebagainya. Nah ini itu namanya lintas prodi. Kebijakan lintas prodi ini boleh internal kampus, boleh eksternal kampus. Nah yang menarik adalah kita berarti sebagai pimpinan perguruan tinggi ya, itu adalah harus menjalin kerjasama dengan UTU, University to University. Nah ini menarik agar kampus itu bisa kerjasama, gitu ya, bisa kerjasama dalam hal mungkin pertukaran pelajarnya dari mahasiswanya untuk bisa orang ekonomi belajar hukum, orang hukum belajar ekonomi, orang psikologi belajar ekonomi, orang kedokteran mungkin belajar teknik ilmu komputer dan sebagainya. Karena sekarang udah dunia kan dunia digital ya, mungkin dalam ke depan juga mungkin semua ilmu itu harus berbasis pada digitalisasi kan gitu. Dan mereka bisa belajar di mana saja. Ya, bisa belajar di mana saja. Nah, yang kedua tadi selain 512, jadi yang kedua ini adalah yang menarik nih saat ini, yaitu belajarnya gimana dengan dunia usaha dan dunia industri. Kita dulu tahu kebijakan Pak Menteri Profesor Dr. Wartiman ya, dulu ada namanya sistem link and match, gitu ya, link and match. Nah ini sekarang diperkuat dengan Mas Menteri kita Pak Nadiem Makarim, yaitu adalah 2 semester dengan dunia usaha dan dunia industri. Harapannya Pak Menteri jika bisa prodi tertentu belajar dengan internasional, apa di situ MNC, multinational corporation, yang kelasnya sudah internasional, gitu ya. Begitu juga kalau mungkin bisa NGO, non government organization, itu juga bisa dilakukan. Nah kalau tidak sanggup ya silakan mungkin turun, bukan turun, artinya bisa dengan BUMN atau BUMD yang gitu ya, atau mungkin juga dengan pemerintah, kementerian atau lembaga ya. Nah ini bisa dilakukan juga oleh program studi untuk magang pada mahasiswa. Cuma pertanyaannya dari perguruan tinggi adalah bagaimana dunia industri mau menerima orang perguruan tinggi. Nah ini perlu tentunya political will dari pemerintah, kebijakan tertentu dari pemerintah agar dunia industri mau menerima. Artinya apa? Berarti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya jalan sendiri, tapi juga bisa berjalan dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk dunia usaha dan dunia industri. Karena kita kurang lebih mungkin seluruh Indonesia punya total mahasiswa itu 7 juta ya, kurang lebih ya, kalau angkanya salah mau dikoreksi. Nah, apakah dunia industri mau menerima sejumlah mahasiswa ini? Nah, ini menjadi catatan nih. Ya, apalagi kait dengan dunia usaha dunia industri itulah yang kita inginkan masa depan supaya apa? Adik-adik kita tidak hanya belajar teori tapi tahu praktek. Nah, salah satu tujuannya mungkin kalau saya analisis kebijakan Mas Menteri ini adalah agar lulusan perguruan tinggi setelah lulus tidak menganggur. Nah, mungkin angkanya 5% lebih barangkali ya, sarjana menganggur itu menjadi mungkin angka itu mungkin bisa tepat betul ya. 5% lebih, mungkin 5,7% sarjana menganggur ini harus kita antisipasi dari sekarang,
Sehingga kalau di dalam politeknik ya, politeknik itu akademi dan politeknik dia sudah beda kurikulumnya. Karena dia 30-70, 30% teori, 70% praktek. Ada juga kemarin kalau ketemu teman-teman di akademi pariwisata itu 40-60, 40-nya teori, 60-nya praktek. Nah ini memang sudah lebih banyak pengalamannya. Ini salah satunya adalah untuk membekali para peserta didik ini supaya setelah lulus itu punya kemampuan artinya untuk bisa mengimplementasikan ilmunya. Nah ini sangat menarik nih. Bisa diserap oleh judi tadi. Ya, bisa diserap oleh judi. Oleh karena itu kita berharap sebagai pimpinan perguruan tinggi dan juga sebagai ketua perguruan tinggi siapapun apakah rektor, wakil rektor, ketika di universitas dan institut kan sebenarnya itu. Nah kalau di sekolah tinggi sebenarnya ketua, wakil ketua ya. Kalau untuk di akademi politeknik direktur, kalau perempuan mungkin direktris yang gitu. Nah ini menjadi catatan sehingga sekarang akan dimungkinkan banyak kerjasama antar perguruan tinggi gitu yuk. Tidak hanya itu, karena kebijakan itu yang kedua adalah terkait dengan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi selain perguruan pimpinan PT bekerja sama dengan pimpinan PT yang lain, juga ini bisa kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Bagaimana apakah nanti mungkin prodi akan mendapatkan masukan apakah kurikulum yang dipakai ini sesuai, gitu. Karena apa? Terakhir tentunya masukan dituntut untuk memiliki kompetensi tertentu. Nah sehingga apa? Beberapa kampus sudah punya namanya LSP ya, lembaga sertifikasi profesi. Di kampus disebutnya LSP P1. LSP P1 adalah lembaga sertifikasi profesi pihak pertama yang diperuntukkan nanti kepada mahasiswanya untuk mendampingi yang disebut namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Sehingga apa? Ijazah saja transkripsinya tidak cukup kalau mahasiswa itu tidak memiliki sertifikat kompetensi itu. Nah dari mana sertifikat kompetensi itu? Dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah ini juga menjadi catatan baik juga buat alumni perguruan tinggi. Karena apa yang dibutuhkan adalah tidak hanya sekedar transkrip dan ijazah, tetapi lulusannya memiliki kompetensi tertentu, gitu ya. Nah contoh mungkin kalau saya dulu sebagai akuntan, ya diharapkan lulusan akuntan itu lulus register akuntannya juga, gitu ya. Karena sebagai mungkin kalau di IAI kata akuntan Indonesia ada namanya CA, ya, Charter Accountant ya. Itu menjadi catatan juga. Artinya apa? Orang-orang yang sudah lulus AK, akuntan dan juga Charter Accountant tadi, dia sudah memiliki kompetensi tertentu. Nah itu yang tentunya melalui proses ya. Karena untuk mendapatkan itu tidak mudah, tentunya perlu pakai proses. Tentunya inputnya biasanya kalau itu dari sarjana, gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan. Kompetensi yang diakui oleh lembaga tertentu ya, dengan sertifikasi. Nah itu menarik juga sehingga kampus IPIJA itu sudah memiliki namanya LSP P1, di mana dulu ada skemanya, ada kewirausahaan, ada HR di mana resources management SDM, ada kewirausahaan dan juga ada akuntansi dan keuangan. Nah, ini menarik nih Pak, sehingga lulusan kami akan kita berikan namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, sehingga dunia usaha, dunia industri melihat kompetensimu apa sih, gitu. Nah sehingga apa? Mungkin Mas Menteri bisa kita implementasikan, contoh tidak hanya di tadi ya, tapi bisa jadi nanti kira-kira di kelurahan atau di kecamatan atau di Pemda membutuhkan apa. Jadi kalau kami dari program studi manajemen contoh gitu ya, mereka lulusan sarjana manajemen gitu, ngambil jurusannya apa? Manajemen SDM. Nah bagaimana mulai dari rekrutmen sampai nanti promosi di SDM itu di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, nanti bisa jadi 2 bulan di desa A, 2 bulan di desa B, 2 bulan lagi di desa C, nanti dihitung 20 SKS. Nah nanti sehingga 2 semester tadi totalnya adalah 40 SKS. Karena dengan asumsi 1 semester adalah 20 SKS. Nah bagaimana kampus itu mengatur pembimbingannya seperti apa, kan gitu kan ya, pendampingannya seperti apa, sampai nanti mahasiswa melaksanakan tugas itu seperti apa, sampai reportingnya. Nah ini menjadi catatan tentunya. Jadi tugas yang harus dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi. Gitu. Yang menarik memang, sangat menarik. Sehingga kampus IPIJA saat ini tidak di kampus IPIJA aja ya, kampus-kampus lain juga sedang intens melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, termasuk tadi KL kan di kementerian dan lembaga
olahraga. Ini yang menarik ya. Iya, iya. Contoh mungkin kalau bagi teman-teman yang istilahnya mengambil jurusan pemasaran. Pemasaran berarti kan bagaimana di dunia pemasaran itu mulai dari bagaimana melayani konsumen, mencari konsumen baru, mempertahankan konsumen gitu ya. Itu juga mungkin perlu dilaksanakan dalam pelaksanaan dengan dunia usaha dan industri tadi. Itu yang menarik Pak. Sehingga menurut hemat kami itu sangat menarik untuk dilaksanakan. Program ini menarik. Coba kalau dari dulu sangat menarik banget. Cuma kesiapannya industri seperti apa? Kesiapan perguruan tinggi seperti apa? Karena ini perlu kolaborasi Pak. Karena saat ini perguruan tinggi ada satu konsep yang disebut kolaborasi atau mati. Nah, jadi kalau orang yang bisa berkolaborasi dia akan existing terus, continuous improvement. Tapi kalau tidak bisa berkolaborasi bisa antuk mati deh kampus itu. Nah, ini berarti di sini diperlukan pimpinan perguruan tinggi beserta seluruh stakeholder ya, termasuk tenaga pendidik, tenaga pendidikan dimungkinkan untuk bisa membantu kerjasama yang baik. Gitu lah. Dalam rangka mewujudkan kampus merdeka tadi, gitu ya. Yang kedua adalah merdeka belajar dulu, baru kampus merdeka, namanya MBKM. Menarik sekali Pak Yanto. Jadi kalau bisa saya garis bawahi yang disampaikan tadi mengenai program baru dari Kementerian Pendidikan ini sangat menarik, akan sangat membantu dunia pendidikan dalam menyalurkan dan membekali mahasiswanya untuk nantinya masuk ke dunia pekerjaan dan industri. Tapi juga ada tantangannya, bahwa tadi yang disampaikan Pak Yanto garis bawahnya, yang saya garis bawahi adalah kolaborasi atau mati. Jadi kolaborasi tidak hanya dari masing-masing perguruan tinggi, tapi justru di tingkat kementerian ya Pak. Jadi kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dengan kementerian yang lain supaya program Kampus Merdeka ini bisa berjalan dengan baik. Karena harus ada kolaborasi antara dunia pendidikan, kampus dalam hal ini, dengan dunia usaha dan dunia industri. Bagaimana 3 semester tadi, yang satu mungkin di dunia pendidikan sendiri, antar kampus atau di dalam kampus, lintas prodi. Tapi yang 2 semester tadi itu harus di dunia usaha dan dunia industri. Itu tantangannya Pak. Terima kasih banyak untuk di sesi 1 ini kita sudah bisa mendapatkan masukan dari Pak Yanto mengenai bagaimana program Mas Menteri ini yang sebetulnya tadi sempat Pak Yanto sampaikan juga merupakan kepanjangan dari Menteri sebelumnya, Pak Wardiman kalau nggak salah. Tahun berapa itu? Tahun 80-an ya? Ya, betul. Dan bagaimana di dunia pendidikan tanah air saat ini penerapannya. Nah, di sesi kedua nanti kita akan lebih banyak lagi bagaimana sih penerapan program baru ini di kampus STI IPIJA dilaksanakan dalam hal ini saat ini dan kedepannya. Matur nuwun Pak Yanto. Sahabat Inspiring, kita sudah mendapatkan satu pencerahan bagaimana program baru dari Menteri Pendidikan kita yang baru ini di dunia pendidikan. Kampus Merdeka itu seperti apa? Merdeka belajar itu seperti apa? Di dunia pendidikan yang disampaikan Pak Yanto tadi. Di sesi kedua kita akan lebih dalam lagi bagaimana program baru ini diterapkan di kampus STI IPWI Jakarta. Tantangannya seperti apa dan kedepannya seperti apa? Kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Pak Yanto. Tetap sehat, tetap semangat. Salam inspirasi. Sahabat Inspiring, kita lanjutkan lagi di sesi kedua obrolan kita mengenai dunia pendidikan, implementasi dari program Belajar Merdeka dan Kampus Merdeka. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Bagaimana implementasinya di STI IPWI Jakarta dan bagaimana pendapat dari Pak Yanto mengenai kebijakan baru Menteri ini dan kedepannya seperti apa? Oke, terima kasih Pak Ria. Sesi kedua ini sangat menarik ya, dan menarik karena ini langsung implementasi di kampus ya. Saya sebagai pimpinan perguruan tinggi ya di Sekolah Tinggi Gunung IPWI Jakarta, disingkat dengan STI IPIJA ini, memang kami di semester ganjil kemarin 2020-2021, karena sekarang masuk semester genap, kami sudah merubah kurikulum, namun perubahan kurikulum ya. Nah, perubahan kurikulum ini sudah kita masukkan programnya Mas Menteri ini. Ya, kalau boleh saya sampaikan di sini bahwa
kenapa Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat program seperti ini, bahwa SDM lulusan perguruan tinggi adalah merupakan perwujudan untuk menciptakan SDM unggul Indonesia maju. Ya, ini merupakan tagline Pak Presiden kita kan, SDM unggul Indonesia maju, sehingga pemerintah betul-betul concern untuk melaksanakan bagaimana SDM unggul Indonesia maju ini melalui apa? Melalui dunia perguruan tinggi. Makanya kalau kami juga menyampaikan di sini APK ya, angka partisipasi kasar, serapan lulusan SMA, SMK, aliyah dan sederajat itu bisa masuk ke perguruan tinggi itu luar biasa. Artinya apa? Berarti kalau serapannya tinggi, taruhlah misalnya sudah sampai 60%, ini luar biasa kan juga. Ini adalah yang paling cepat untuk mendukung mewujudkan SDM unggul Indonesia maju itu adalah alumni perguruan tinggi. Gitu kan. Nah, bagaimana implementasi di kampus? Tentunya setiap kampus punya visi misi. Nah, untuk menerapkan kurikulum ini, kurikulum yang kita sebut nanti Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu kembali kepada visi misi kampus. Kami memiliki visi misi yaitu manajerial dan kewirausahaan, sehingga seluruh alumni kita siapkan menjadi seorang pemimpin. Ya, pemimpin apa? Pemimpin yang memiliki integritas, ya, pemimpin yang memiliki budi pekerti, ya, sopan santun, etika dan kejujuran, itu yang kita inginkan. Di samping itu juga kita gimana menciptakan itu? Ya, tentunya harus punya jiwa wirausaha. Jadi kalau kita baca buku namanya Reinventing Government, ya, mau wirausahakan para birokrat. Kalau alumni kami nanti lulusan perguruan tinggi menjadi birokrat, ya harus punya jiwa wirausaha. Jadi memiliki jiwa disiplin, ya, memiliki jiwa kejujuran, komitmen, integritas, itu yang harus kita bangun dari konsep yang kita definisikan dalam visi misi. Nah, kurikulum yang kami bangun sesuai dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tadi, kita adalah tidak lepas dari visi misi. Nah, intinya adalah bahwa kami sudah merubah kurikulum yang baru. Jadi adik-adik kita yang semester ganjil kemarin masuk baru dan tentunya juga diikuti ke kelasnya, kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga nanti harapannya adalah 5 semester di kelas, ya, di kelas yang 1 semester lintas prodi. Nah, bahkan Mas Menteri di sini memberikan gambaran. Jadi selama ini tuh masuk kita suruh berenang, belajar renang. Gayanya pun mungkin hanya 1 gaya. Dan kolam renangnya pun sudah terukur. Ada yang 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, sekali-kali dong renangnya jangan hanya di kampus, tapi silakan di lautan lepas pantai. Di sana kan banyak tantangan. Nah, lepas pantai itu adalah ibarat di dunia usaha dan dunia industri yang diharapkan disitulah adik-adik akan melatih kemampuannya menghadapi dunia nyata. Gitu. Karena apa? Sekarang kan nggak ada sih badan bidang ilmu itu hanya dipelajari 1 bidang ilmu. Contoh orang IT pasti belajar manajemen, ngitung cash flow, belajar pemasaran, gitu kan? Jadi juga belajar psikologi dan lain sebagainya, belajar aturan hukum dan sebagainya. Nah, ini yang dipandang oleh Mas Menteri cocok untuk bagaimana mengembangkan SDM unggul tadi dalam SDM unggul dalam mewujudkan Indonesia maju, kan gitu. Kalau untuk yang lintas prodi tadi, Pak Yanto menyampaikan di sesi 1 tadi, bisa lintas universitas, lintas perguruan tinggi. Iya, bisa. Dalam hal ini, apakah memungkinkan dari swasta ke negeri? Bisa. Selama gini, kalau di dalam Tridharma perguruan tinggi itu ada pendidikan pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian. Jadi sebenarnya dikotomi antara perguruan tinggi swasta dan negeri itu kan masih masa lalu ya sekarang. Jadi makanya kalau dulu namanya kopertis ya, koordinator perguruan tinggi swasta. Sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2012 sekarang sudah berubah namanya L2Dikti, LLDikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, di mana di dalamnya itu adalah menandakan bahwa ada perguruan tinggi swasta juga ada perguruan tinggi negeri, kecuali mungkin yang disebut PPNBH tadi. Nah, sehingga bisa saja dimungkinkan bahwa perguruan tinggi swasta bisa kerjasama dengan perguruan tinggi negeri selama itu ada perjanjian nota kesepahaman, gitu, dengan antara perguruan tinggi swasta juga perguruan negeri. Karena juga banyak perguruan tinggi swasta yang kualitasnya sangat baik, kan gitu ya. Nanti itu bisa jadi dilakukan. Jadi pimpinan PT antara perguruan tinggi negeri dengan swasta, swasta dengan swasta, swasta dengan negeri bisa dilakukan seperti itu. Kerjasama bisa dimungkinkan, gitu.
Nah, untuk IPI sendiri Pak, kan baru semester ganjil yang lalu diterapkan kurikulum baru kaitannya dengan program Mas Menteri itu. Kedepannya tentunya sudah ada MOU Kak dengan perguruan tinggi lain. Sudah kami sudah merintis, jadi kami melakukan, sudah kita rintis di awal, kita melakukan seminar bersama, ya, terutama mungkin masa pandemi ya. Di masa-masa pandemi itu kan kita melakukan bagaimana nasib seorang dosen di era new normal, gitu. Bagaimana nasib guru di era digitalisasi industri 4.0, 4.0, gitu kan. Nah ini yang sudah kita rintis sebelumnya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka merintis kita kerjasama antara perguruan tinggi satu dengan Widija tadi dengan perguruan tinggi lain. Ini yang kita lakukan, gitu. Nah sehingga sangat menarik memang kerjasama ini bisa kita lakukan antaranya Widija dengan kampus mana yang kita lakukan kerjasama. Nanti tinggal, kalau di Widija mungkin ada program studi manajemen, nanti bisa kerjasama dengan program studi hukum. Sehingga orang manajemen juga perlu belajar hukum, karena di dalam kurikulum kami ada mata kuliah namanya aspek hukum dalam ekonomi. Jadi ya bisa jadi nanti orang manajemen belajar dengan ilmu komunikasi. Nah, karena ada mata kuliah komunikasi bisnis, gitu. Atau nanti karena ada mata kuliah SDM, manajemen sumber daya manusia, pasti akan belajar psikologi manusia kan. Nah, itulah mungkin kerjasama dengan fakultas psikologi. Itu bisa dilakukan, bisa dimungkinkan Pak. Gitu. Tadi kalau dengan dunia pendidikan atau perguruan tinggi lain, bagaimana dengan kerjasama yang direncanakan untuk 2 semester dengan Dudi tadi di IPI bagaimana? Ya, kalau di IPIJA sendiri kerjasama dengan Dudi sudah banyak kita lakukan karena memang visi misi kami adalah manajerial dan kewirausahaan. Jadi kami kerjasama dengan UMKM, ya UMKM. Bahkan kita juga kerjasama dengan Pemda. Gimana kita bisa kerjasama dengan Pemda itu kan salah satunya juga Dudi juga Pak ya. Artinya bisa jadi nanti mahasiswa kami akan magang 1 semester di Pemda, pemerintah daerah, apakah di kabupaten kota atau di provinsi. Nah ini sudah kita rancang dan sudah kita lakukan implementasinya MOU-nya Pak, gitu ya. Nah itu harus kita lakukan. Nah sehingga apa dengan guna UMKM? Ya UMKM nanti mungkin ada usaha kecil, mikro dan menengah, ada koperasi dan sebagainya, kita lakukan kerjasama itu. Ini juga dalam rangka mendukung kerjasama itu. Makanya di dalam program Mas Menteri, sebenarnya sudah mungkin sebelum Mas Menteri ini ada ya, itu ada namanya PKM ya. PKM. Dan PKM itu untuk mahasiswa kan. Nah saat ini namanya KBMI, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. KBMI ya, KBMI ya. Dan juga KIBM, Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa. Ada juga istilahnya program ASMI ya. Nah ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dana hibah. Nah dalam rangka apa? Dalam rangka lulusannya itu nanti bisa membangun startup bisnis. Ini menarik kan Pak? Jadi lulusannya diharapkan lulusan perguruan tinggi itu di kampus kita terutama di IPIJA itu lulusannya setelah lulus jangan hanya mencari pekerjaan, tetapi bagaimana bisa merintis membuka lapangan pekerjaan melalui pembukaan usaha baru yaitu adalah startup bisnis. Jadi yang diinginkan oleh pemerintah. Iya betul. Gitu. Sehingga lulusan perguruan tinggi tidak sekedar lulus nanti mencari pekerjaan, bahkan nanti bingung nyari pekerjaan jangan sampai. Nah, dengan pengalaman di Dudi yang 2 semester tadi 1 tahun 40 SKS itu sangat berharga gitu Pak. Kalau nanti mereka dinyatakan lulus, apalagi mereka mempunyai SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, gitu. Itu sangat menarik sertifikat tadi, sehingga nanti lulusan-lulusan itulah yang kita harapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan melalui startup bisnis yang dia lakukan. Itu yang paling baik di dunia industri apapun ya Pak ya, industri apapun yang tentunya mendapatkan penghargaan dari pemerintah melalui hibah tadi. Alhamdulillah kami 2020 kemarin mengajukan hibah KBMI, ya, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia 9 kan maksimal 10 proposal yang diwajibkan dari Widija 9. Alhamdulillah lolos 5 Pak. Lolos 5. Dan ini dengan 60%. Ya, jadi 60% ini dengan skala pembiayaan dari pemerintah gitu loh. Alhamdulillah. Ya, mereka juga semangat. Dan semangat. Jadi bagaimana KBMI mereka, bagaimana KIBM mereka, bagaimana ASMI mereka. Ini saat ini dorong terus Pak. Karena memang sebuah negara yang maju itu adalah bahwa sebuah negara yang maju itu paling tidak memiliki jiwa wirausaha. Berapa totalnya kalau negara-negara maju sudah ada 60% Pak. Kalau yang minimal tuh kalau dalam ilmu pengetahuan dalam teori itu ya
minimal pun 4% atau 2%, itu masih rendah. Syukur-syukur sudah 6%. Artinya dari total penduduk itu 6% itu merupakan pelaku usaha. Ini yang kita dorong bersama. Makanya nanti untuk mewujudkan seperti rilisnya PricewaterhouseCoopers tahun 2050 nanti Pak, bahwa Indonesia nanti akan di peringkat potensi ekonominya Pak ya, akan di peringkat 4 dunia dengan GDP 7,3 triliun US dollar. Jepang akan di bawah Indonesia, ya, di bawah Indonesia itu 6,8 triliun US dollar. Tapi India jauh di atas Indonesia 4 kali lipat, 28 triliun US dollar. Tahun 2050. Nah, terus untuk Amerika berapa? Amerika di peringkat 2 yaitu 34 triliun US dollar. China di peringkat nomor 1 50 triliun US dollar. Nanti tahun 2050. Nanti hasil kajian daripada PricewaterhouseCoopers, sebuah konsultan ternama dari Amerika. Bahkan juga dulu ada McKinsey ya, McKinsey tahun 2012 juga memprediksi Indonesia nanti itu tahun berapa? 2045, 2050 nanti akan masuk 6 besar di negara dunia. Begitu juga mungkin saat kita mendengarkan pidato Pak Jokowi tahun 2019 pelantikan Presiden kedua beliau bersama Pak Kiai Maruf Amin bahwa Indonesia 2045 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia emas gitu ya, kita akan di peringkat 5 dunia. Nah berarti apa yang dibangun? Yang dibangun adalah sumber daya manusia. Dan alhamdulillah dengan adanya tadi ya program Merdeka Belajar Pas Merdeka itu dalam rangka untuk salah satu mendukung perwujudan itu. Nah kita bisa saja. Karena apa? Nanti adik-adik kita yang saat ini usia puluhan mungkin 20 tahun ya, 20 tahun atau 20 tahun. Nanti pada tahun 2050 mereka kan 50 ya usia 50 tahun dan berarti sekarang 29 tahun ke depan mereka yang akan menikmati bonus demografi itu. Mudah-mudahan kita masih ya, umur panjang. Tapi insya Allah Pak, kalau dosen insya Allah panjang umur Pak. Karena ada peraturan menteri Permen nomor 26 bahwa dosen itu pensiunnya usia 65. Nah, kan kalau pegawai kan Pak mungkin kalau 55 atau mungkin ada yang 60 kalau S1 S2 ya. Tapi kalau dosen 65. Kalau panjang umur boleh dikasih NIPK nomor dosen khusus 5 tahun kemudian sampai 70. Kalau profesor beda lagi Pak. Di dalam Permen 26 itu kalau profesor pensiunnya sampai 70 tahun. Jika panjang umur ditambah 5 tahun. 75. Jika panjang umur tambah 2 tahun. 77. Jika panjang umur tambah 2 tahun. Jadi 79. Itulah makanya saat ini dosen itu adalah sebuah potensi ya, gitu. Jadi, karena pemikirannya pakai terus gitu kan. Gitu. Nah, harapannya Indonesia bisa terwujud SDM unggul Indonesia maju. Ini tugas kita bersama. Karena untuk membangun SDM tentunya bukan hanya tugas orang kampus ya. Ya keluarga di rumah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dunia industri. Jadi kita untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang mulia ini. Kan kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Tetapi harus didukung oleh sumber daya manusia yang unggul. Apa yang unggul? Ya tentunya memiliki potensi terkait dengan kualitas pendidikan itu sendiri ya, dan tersertifikasi. Ya, dan tersertifikasi. Tapi tidak hanya hard skill, tentunya adalah soft skill itu sangat penting nih, soft skill. Etika, budi pekerti, kejujuran, integritas, disiplin gitu kan. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Walaupun bukan hard skill juga diperlukan gitu ya. Tapi untuk mewujudkan itulah kita bisa wujudkan dua-duanya, kombinasi dua-duanya. Hard skill memiliki, soft skill juga sangat penting yang boleh tidak maksudnya ditinggalkan itu. Jadi harus mendampingi terus tuh hard skill, soft skill harus jalan dua-duanya. Ya, saya kira IPB Jakarta ini sangat luar biasa, terutama dalam implementasi dari program Mas Menteri yang baru tadi, bahwa semester ganjil yang lalu sudah merubah atau menambahkan kurikulum ya Pak ya, untuk diimplementasikan. Kemudian kerjasama di dunia pendidikan sudah dirintis untuk membuat MOU dengan beberapa perguruan tinggi. Demikian juga saya yakin dengan dunia usaha, bahkan dunia usaha dan dunia industri sudah lebih dahulu dilakukan MOU ya Pak. Dan itu juga terbukti dengan kewirausahaan yang didorong juga di ini, di mana prestasinya juga sudah terbukti. Dari 9 proposal diajukan untuk mendapatkan dana hibah dari kementerian, 5 memenangkannya. Ya, mereka juga
memiliki kompetensi yang luar biasa. Ya. Gitu. Sehingga dan itu terbukti ya Pak. Terbukti. Makanya harapan kita sebagai orang tua di kampus ya, orang tua di kampus ya, lulusan perguruan tinggi itu diterima. Salah satunya kita melakukan kerjasama dengan Inspire itu dalam rangka mewujudkan dengan studi Pak. Dunia usaha dan industri, sehingga apa yang dikembangkan oleh Inspire bisa dapat masukan dari kampus. Ya. Apa yang kurikulum yang dikembangkan di kampus dapat masukan dari Inspire. Karena kan mungkin Inspire juga punya klien kan Pak. Ya. Punya klien ini harus kita bangun kerjasama itu, makanya kolaborasi sekarang dimungkinkan. Ya. Jadi tidak hanya di dunia industri dan dunia usaha yang kasat mata, tapi di konsultan pun juga bekerja sama. Apalagi kalau kita bicara, penutup dari saya mungkin bicara tentang triple helix ya. Ya, triple helix itu ada ABG, Academician, Business, dan Government. Itu dahulu, tapi saat ini sekarang sudah menjadi pentahelix. Pentahelix itu adalah selain ABG, Academician, Business, dan Government, ditambah society, masyarakat. Nah, yang berada sosmed, sosial media. Nah, sehingga untuk membangun Indonesia ke depan dibutuhkan namanya pentahelix ini kerja yang luar biasa Pak. Jadi academician, kita orang kampus, bisnis seperti Bapak dari Inspire kan bisnis nih, dunia usaha dan industri, government, pemerintah, kebijakan dan regulasinya, dan mungkin juga selain kebijakan juga mungkin regulasi ya, regulasi dan juga mungkin fasilitator pemerintah kan gitu ya, yang mengatur kan gitu kan, dan nanti baru society masyarakat. Jadi masyarakat sebagai pengguna perguruan tinggi dan juga masyarakat industri, dan terakhir adalah sosial media. Apalagi sekarang industri 4.0. Makanya sekarang belajar blended learning itu menurut saya lebih efisien. Makanya teman-teman yang sudah mengembangkan pembelajaran dengan blended learning ya, mungkin ada offline ada online, bahkan di masa pandemi kita diberikan kelonggaran waktu untuk melakukan pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, harapannya juga cepat selesai karena mungkin sosialitasnya mereka berkurang Pak kalau belajar ini yang kita belum siap ya. Tapi kalau saya sebagai dosen ya lebih efisien, pembelajaran secara online itu lebih efisien. Tapi bagaimana kualitas pembelajaran online ini yang perlu kita pertanyakan, perlu kita evaluasi gitu Pak. Sehingga apa? Ya tentunya kualitas offline seperti apa, kualitas online seperti apa, kualitas blended learning seperti apa nih. Nah, ini pimpinan BP sedang menyiapkan seperti itu. Gitu. Ya tentunya harapannya ya pertumbuhan ekonomi Indonesia segera naik, tumbuh gitu ya, positif Pak ya. Apalagi kita bisa masih bicara kuartal 1 tahun 2021 ya. Kalau 20 kemarin kan kita masih 2,97. Insya Allah akan lebih baik. Ya, mudah-mudahan ya potensi ekonomi Indonesia akan lebih baik ke depan. Ya tadi artinya pentahelix kita amalkan tadi kan. Jadi academician, business, government, dan juga society, dan juga sosmed. Makanya investasi yang dimungkinkan bukan hanya investasi terkait dengan jalan tol darat, laut, dan lain sebagainya, tapi bukan kereta api aja itu enggak, tapi ada tol langit sekarang. Tol langit itu adalah internet tadi. Ini harus kita bangun. Sosial media tadi. Ya, kalau kebijakan dari pemerintah sangat bagus tuh Pak. Mahasiswa, dosen diberikan kuota, itu kan bagus. Tapi pertanyaannya sinyalnya bagus tidak kan gitu Pak? Ya kadang-kadang punya kuota nggak punya sinyal, ada sinyal nggak punya kuota. Nah, ini jadi catatan juga nih Pak, baik dosen maupun untuk mahasiswa. Oke, demikian terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita sangat menarik ini bisa bermanfaat untuk tadi ya seluruh stakeholder tadi Pak. Ya, sangat menarik, sangat bermanfaat. Kita mendapatkan banyak masukan, implementasi di Bija, termasuk usaha untuk sinkronisasi penerapan dari kebijakan dari menteri ini, dan juga tadi yang menarik pentahelix. Sangat menarik. Terima kasih banyak. Suatu saat bisa kita bahas tentang pentahelix itu khusus kita lagi Pak. Terima kasih banyak. Saya mohon waktunya nanti berikutnya untuk yang berikutnya Pak, di episode berikutnya. Sahabat Inspire, kita sudah mendapatkan banyak sekali masukan dari Bapak Suyanto, Rektor STI IPB Jakarta. Yang terakhir yang patut kita garis bawahi dan kita ingat adalah mengenai pentahelix. Yang ini menjadi kunci keberhasilan ke depan baik dunia pendidikan, dunia industri, dan dunia usaha ke depan untuk kita bersama-sama mencapai Indonesia maju di tahun 2050. Tetap sehat, tetap semangat, salam inspirasi.